Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada malam hari ini kita majelis ke-17 dalam kitab ini. Masih dalam kitab At-Thaharah, pembahasan At-Thaharah bab kelima. Kita masuk pertemuan ini yaitu babul mashi alal khuffain, bab mengusap di atas kedua sepatu. Itu setelah selesai sebelumnya dari pembahasan berwudu di bab wudu, maka belum menyebutkan bab kelima, salah satu keringanan dalam syariat ketika kita berwudu dan sedang menggunakan sepatu atau nanti kaos kaki, boleh kita mengusap di atasnya. Sebagaimana telah lewat pembahasan kita yang kita sudah singgung, ketika kita menggunakan imamah laki-laki, demikian pula jilbab bagi perempuan, boleh mengusap di atasnya. Itu namanya rukhsah. Itu namanya keringanan. Kalau kita lagi menggunakannya, kita ambil, itu lebih Allah sukai daripada kita tidak mengambilnya. Karena dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah itu senang kita melakukan keringanannya. Allah senang, Allah cinta kita mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara keringanan dalam bab wudu adalah kita boleh mengusap di atas sepatu atau nanti kaos kaki. Di bab ini beliau akan menyebutkan hadits-hadits seputar mengusap di atas kaos kaki dan sepatu. Apa ketentuan syaratnya? Berapa lama kita boleh mengusap? Semuanya disinggung oleh penulis lewat hadits yang beliau bawakan. Kita baca kata beliau rahimahullahu ta'ala, babul mashi alal khuffain, bab mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian beliau menyebutkan hadits pertama nomor 58 dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, wa anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima, muttafaqun alaih. Kata beliau dari
Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddo'a, ketika beliau berwudu, fa'ahwaitu, saya pun membungkuk, li'anzi'a khufai, untuk melepas kedua sepatunya. Ini salah satu bentuk pelayanan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau dalam bab adab dipakai dalil oleh para ulama rahimahumullah bahwa boleh kita melayani orang yang lebih utama dari kita karena penghormatan, bukan penghambaan. Jadi bukan kita melakukan itu karena kita menghambakan diri kepadanya. Bukan, tapi untuk menghormatinya. Itu dibolehkan. Ketika dia melakukan itu, maka Nabi SAW katakan kepadanya, da'huma, biarkan keduanya. Fa inni adakhaltuhuma tahiratain. Sebab saya dalam keadaan suci ketika mengenakan keduanya. Famasaha alaihima, maka kemudian Nabi mengusap bagian atas keduanya. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Sumber hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukhari nomor 206. Muslim nomor 274. Derajat hadits tentunya tidak diragukan sahih. Adapun fikihnya, tujuan beliau bawakan hadits yang ada di hadapan kita ini, hadits pertama dalam mengusap sepatu, tentunya pertama menunjukkan disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Dan ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Karena ada dua kelompok yang mengingkari disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Kelompok pertama Syiah. Kelompok kedua Khawarij. Iya, orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij, mereka tidak berpendapat bolehnya mengusap di atas sepatu ketika seorang berwudu. Dan tentunya penyelisihan mereka itu tidak dianggap. Dikarenakan mereka menyelisih dalil Nabi usap di atas sepatu, ya. Dan tentunya kita sudah maklumi bersama pensyariatan itu diambil dari Rasulullah, bukan dari kelompok. Karena ada nas, ada dalil bahwa kita dalam beragama harus kita ambil dari Nabi, bukan dari kelompok tertentu. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Ambillah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti saya. Diperintahkan, katakan wahai Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti saya. Maka Allah akan mencintai kalian. Ini alasan pertama
Yang menunjukkan bahwa syariat itu diambil dari Rasulullah, bukan dari kelompok. Bahkan bukan dari madhab tertentu. Kita ambil dari madhab kalau dia punya dalil. Kenapa? Alasan kedua, karena Nabi berucap atau berbuat atau membenarkan sesuatu, itu dari wahyu. Di Quran tentunya sudah jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi kita tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Sungguh apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Maka tidak ada keselamatan tentunya kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dalam masalah mengusap di atas sepatu adalah kita ikut kepada Nabi. Tidak ikut kepada kelompok yang disebutkan tadi. Karena kelompok tadi menyelisih syariat mengusap di atas sepatu, dan penyelisihan mereka terkenal, sebagian ulama rahimahumullah memasukkan pembahasan fikih mengusap di atas sepatu ini dalam bab akidah, keyakinan. Alasannya kan itu, mereka jelas menyelisih Nabi. Jelas menyelisih Nabi. Dan termasuk keyakinan adalah tidak boleh kita menyelisih Nabi. Tidak boleh kita menyelisih Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, fikih kedua dari hadis ini, disyariatkan memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi siapa yang mau nanti mengusap di atas sepatu atau kaos kaki, maka sebelum memakainya kita harus bersuci dulu. Baru nanti boleh mengusap di atas setelahnya. Misal ada orang mau pergi safar. Kan nanti dia boleh mengusap di atas sepatu. Berapa hari nanti akan ada haditsnya. Nanti di mobil misalnya, di kendaraan, dia mau mengusap di atas sepatunya karena mau sholat di atas kendaraan misalnya. Maka syaratnya dia harus berwudu dulu tadi. Baru pakai sepatu atau kaos kaki. Pakai kaos kaki atau sepatu. Kemudian kalau batal wudunya, dia berwudu, tinggal usap di atasnya. Dan sholat. Tidak perlu membuka sepatu. Ya. Ketika dia mau berwudu. Untuk sholat. Demikian pula nanti kalau dia mau sholat menggunakan kaos kaki. Ini kemudahan. Ini kan kalau kita sholat mau menggunakan sepatu. Ya kita usap di atas sepatu. Kalau kita sholat mau menggunakan kaos kaki, ya kita usap di atas kaos kaki. Karena kalau kita mau sholat menggunakan kaos kaki tapi usap di atas sepatu, nanti kita masuk masjid misalnya buka sepatu, batal wudunya. Maka kita harus usap di atas yang mau kita pakai sholat. Misalnya ada jarang ikhwan ya pakai kaos kaki. Karena kita bukan tempat yang dingin. Di daerah-daerah dingin, banyak orang pakai kaos kaki, masuk masjid. Masuk masjid. Tapi di sini tidak ada. Anggaplah akhwat. Di akhwat karena mereka sering pakai kaos kaki. Maka supaya nanti di masjid ini misalnya di Masjid Jannatul Firdaus, dia mau berwudu nanti supaya tidak repot. Boleh tadi sebelum keluar rumah, dia berwudu sempurna baru pakai kaos kaki. Nanti kalau masuk masjid buka sepatu, naik masjid, tinggal kaos kaki. Nanti masuk sholat isya, kalau batal wudunya atau mau memperbaharui wudu, maka cukup dia pergi ke tempat wudu, dia cuci kedua tangan, cuci kumur-kumur dan masukkan air ke hidung keluarkan, kemudian cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, kemudian kaki usap di atas kaos kaki. Ini keringanan. Jadi perempuan paling ringan dalam hal ini. Boleh usap di atas jilbab, boleh usap di atas kaos kaki. Iya. Ini syaratnya.
dia pakai dalam keadaan sudah bersuci. Dari mana ini? Dua fikih ini diambil dari hadits tadi. Fikih disyariatkan mengusap di atas sepatu karena Nabi mengusap di atas sepatunya. Adapun harus memakai dalam keadaan suci, kalimat terakhir, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memakainya dalam keadaan saya sudah bersuci. Saya sudah bersuci. Ini jelas. Kemudian bagian mana yang diusap? Nah, setelahnya. Kata beliau walil lil arba'ati anhu illan nasa'i. Dalam riwayat Imam 4 anhu darinya juga yaitu dari Al-Mughirah bin Syu'bah illan nasa'i kecuali Al-Imam An-Nasa'i karena beliau tidak mengeluarkannya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalah. Wa fi isnadihi dha'fun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di bagian atas sepatu dan bagian bawahnya. Jadi ada bagian atas dan bagian bawah. Tapi dalam sanadnya dhaif. Sumber hadits riwayat Imam Abu Daud nomor 265, Tirmidzi nomor 97, Ibnu Majah nomor 550. Derajatnya dhaif. Ini menyelisih tadi. Hadits pertama tadi kan ini Bukhari Muslim mengusap di atas. Tapi sengaja kita belum singgung karena ada riwayat setelahnya. Kalau tadi di hadits tadi Nabi mengusap di atas. Di sini ada hadits riwayat Imam 4 kecuali Imam Nasa'i, Nabi mengusap di atas, di bagian atas dan bagian bawahnya. Tapi hadits ini adalah dhaif. Hadits ini didhaifkan oleh banyak ulama seperti Imam Ahmad, Ibnu Mahdi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Tirmidzi, serta Imam Syafi'i, Al-Bukhari, Abu Daud. Karena terdapat keterputusan dalam sanadnya. Dan hadits ini ia tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sanadnya terputus. Sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan dengan fikih hadits di bawah. Tapi setelah itu kita baca dulu ucapan Ali bin Abi Thalib yang beliau sebutkan di hadits nomor 60. Kata beliau an Ali radhiyallahu taala anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf aula bil masih min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasan. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kalau sekiranya agama itu dengan pikiran, pendapat, kalau kita pakai akal, maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, yang kotor mana? Kalau kita pikir ini, yang kotor kan bagian bawah. Tapi agama ini bukan dengan ro'i, bukan dengan akal. Agama itu harus pakai wahyu. Ini yang saya bilang di awal tadi. Antum kalau dengar subhatnya orang Khawarij, antum tahu. Orang Khawarij kan orang yang berpemahaman keras. Masa kamu mengusap di atas sepatu? Nah bisa jika kamu cuci kaki. Dia akan bilang begitu. Tapi ini kan agama bukan dengan akal. Makanya ucapan Ali ini menjadi kaidah di dalam beragama, termasuk mengusap di atas sepatu. Bahkan ucapan Ali ini untuk semuanya. Dalam beragama semuanya.
Seandainya agama ini dengan pendapat, pikiran orang, maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi masalahnya sungguh, saya telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap punggung kedua sepatunya, bagian atasnya. Artinya, ya, itu yang kita pakai. Apa yang dilakukan oleh Rasul, itu yang kita lakukan. Bukan dengan akal-akalan kita. Sumber hadis atsar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor 162, derajatnya sahih. Fikih hadis, yang diusap adalah bagian atas sepatu. Ini jelas. Sebenarnya walaupun tanpa ucapan Ali bin Abi Thalib, hadits Mughirah bin Syu'bah tadi riwayat Bukhari Muslim sudah jelas. Tapi kita pecahkan fikihnya sampai ke sini, kan ini yang tujuan beliau bawakan. Dilihat dalam hadits Mughirah bin Syu'bah tadi, Nabi usap bagian atas. Ditambah lagi dengan ini, Ali melihat Rasulullah mengusap di atas sepatunya. Bagian atasnya. Bukan bagian bawahnya. Ini fikih pertama. Fikih kedua, yang diusap adalah seluruh bagian atas. Seluruh bagian atas sepatu. Jadi bukan hanya sebagiannya, tapi seluruh bagian atas. Iya, karena memang haditsnya, kalau kita melihat kembali tadi, hadits Ali bin Abi Thalib, yamsahu ala dhahiri khuffaih, mengusap punggung kedua sepatunya, bagian atasnya. Dan kita melihat kembali tadi hadits Bukhari Muslim riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima, maka Nabi mengusap di atas keduanya, di atasnya. Di sini tidak dibilang sebagian, tidak, seluruh bagian atasnya. Dan namanya mengusap sepatu seperti mengusap kepala, cukup tangan itu dibasahi, bukan mengambil air. Cukup tangan itu dibasahi di air, kemudian kita usap. Kita usap. Iya. Dan mengusapnya berapa? Fikih ketiga, mengusapnya 1 kali. Karena disebutkan hadits Mughirah tadi, demikian pula hadits Ali tadi. Belum melihat Nabi mengusap di atasnya tanpa jumlah, tanpa bilangan. Kalau tanpa bilangan berarti asalnya sekali. Dan semua yang mengusap itu sekali. Disebutkan sebelumnya di pembahasan wudhu, kepala. Nabi usap kepalanya 1 kali. Maka demikian pula mengusap sepatu itu juga 1 kali. Iya. Ini fikih dari hadits ini. Kemudian berikutnya, ini terkait dengan ya, yang boleh kita usap ketika batal dari hadas. Demikian pula nanti terkait dengan harinya. Karena langsung 2 hadits terkait dengan harinya. Kata beliau di hadits 61, An Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min qaitin wa baulin wa naumin. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Kata beliau dari Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami jika kami sedang bepergian musafir untuk tidak melepas sepatu kami
selama 3 hari 3 malam. Lantaran kami buang air besar, kencing dan tidur. Kecuali karena junub. Di sini terdapat penyebutan, ya, kapan kita boleh usap sepatu. Jadi kita boleh usap di atas sepatu kalau kita kencing atau kita buang air besar atau karena kita tidur. Itu tidak perlu dibuka. Itu tentunya kalau kita tidur pakai sepatu. Kalau lagi bepergian kan orang tidur pakai sepatu. Iya, tidur di tenda. Karena tujuan dari sepatu, demikian pula kaos kaki adalah melindungi kaki dari dingin. Dari dingin. Kecuali dari junub, artinya hadas besar ya tidak boleh kita usap. Di atas sepatu karena kita harus mandi. Masa mandi pakai sepatu? Kan tidak cocok. Iya. Ini tidak cocok. Jadi kata beliau dikeluarkan oleh An-Nasai, At-Tirmidzi, lafaz ini miliknya, dan Ibnu Khuzaimah. Hadits ini sahih menurut keduanya. Sumber hadits seperti yang dikatakan oleh penulis, hadits ini riwayat Imam Nasai di Sunan An-Nasai, Sunan Al-Kubra, jilid 1 halaman 83, Tirmidzi nomor 96, Ibnu Khuzaimah nomor 17. Derajat hadits sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Biografi Sofwan Ibn Assal. Nama beliau adalah Sofwan Ibn Assal Al-Muradi. Beliau telah berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Dan terakhir beliau tinggal di negeri Kufah, Irak. Dan saya tidak tahu tahun wafatnya. Kita tidak ada catatan dari ahli sejarah tahun berapa beliau wafat di negeri Kufah. Kita baca lagi hadis berikutnya, baru kita ambil fikihnya. Karena pasangannya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala di hadis 62, Ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim yakni fil mashi alal khuffain. Ini jelas mukim musafir. Akhrajahu Muslim. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasallam ja'ala menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir, orang yang sedang berpergian, dan sehari semalam untuk yang menetap, yaitu mukim. Yang menetap, yang mukim ya. Di kamus bahasa Indonesia juga kata mukim sudah jelas, artinya yang tidak bepergian. Yakni dalam hal mengusap kedua sepatu. Riwayat Imam Muslim. Sumber hadits ini riwayat Imam Muslim nomor 276. Derajat hadits sahih. Fikihnya dari 2 hadis langsung ya. Fikih dari 2 hadis. Hadis pertama dari Sofwan ibn Assal, hadis kedua dari Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Sofwan ibn Assal menyebutkan ya untuk musafir saja. Sementara hadits Ali bin Abi Thalib musafir dan mukim. Nah, sekarang fikih hadits, waktu mengusap bagi mukim adalah sehari semalam. Ini keringanan, nanti misalnya kita sakit. Kita mau pakai kaos kaki. Maka sebelum pakai maka boleh kita wudhu. Setelah itu nanti kita kalau mau berwudu misalnya dalam keadaan sakit dan mau berwudu, tidak bertayamum, maka boleh kita hanya mencuci yang lain, untuk kaki usap. Ini keringanan namanya. Bagi yang sakit dan bisa wudu. Adapun bagi yang sakit dilarang oleh dokter misalnya untuk berwudu, maka boleh bertayamum. Akan datang nanti babnya, bab tentang tayamum. Iya. Jadi boleh sehari semalam. Demikian pula bagi yang tidak sakit. Dia memang mau pakai kaos kaki. Dalam kegiatannya. Iya. Ada ikhwan ataupun ada akhwat.
yang akan melakukan kegiatan sehari semalam, ya, maka boleh dia mengusap di atas sepatu atau kaos kaki yang dia pakai untuk sholat. Sehari semalam. Sementara musafir adalah 3 hari 3 malam. Ini dengan syarat kalau kita tidak junub. Seperti di hadis tadi. Kita bersafar 3 hari 3 malam boleh mengusap di atas sepatu. Atau boleh mengusap di atas kaos kaki. Yang nanti akan datang haditsnya. Hitungan awalnya kapan? Kan ini 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi kapan kita hitung? Awal mengusapnya. Hitungan awal waktu mengusap adalah saat berhadas. Ini pendapat mayoritas ulama dan ini lebih hati-hati. Kenapa saya bilang pendapat mayoritas ulama? Karena di sana ada sebagian ulama fikih seperti Al-Imam Al-Auza'i, ya demikian pula sebagian Syafi'iyah, mereka menghitung awal waktu 24 jam itu adalah awal usap. Jadi bukan pakainya, bukan awal pakai sepatunya, bukan awal pakai kaos kakinya, bukan. Ulama hanya berpendapat 2. Awal usap itu sebagian ulama. Mayoritas ulama fikih dan itu lebih hati-hati, awal hadas. Awal batalnya. Misal kita pakai sepatu atau kaos kaki dari pagi jam 7. Tapi kita berhadat jam 11 misalnya. Baru kencing atau baru buang angin. Atau baru buang air besar. Maka hitungannya itu jam 11. Mulai dari jam 11 itu sampai jam 11 besok. Itu. Bagi yang berpendapat seperti pendapat sebagian Syafi'iyah tadi. Awalnya adalah waktu usap. Maka sudah kalau dia usap di sholat duhur. Dia pakai dari pagi. Tapi dia usap saat masuk sholat duhur. Maka sudah. Besok kalau sudah sholat duhur. Tidak boleh lagi usap. Bagi mukim. Bagi musafir. Maka 3 hari 3 malam berlaku. Awalnya seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan pendapat jumhur lebih hati-hati. Dibandingkan dengan pendapat sebagian ulama tadi. Iya, bagus pendapatnya, dalilnya kuat. Karena memang dalam pembahasan mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Itu kan yang dibahas adalah mengusap. Yang dibahas adalah mengusap. Iya, Masya Allah, jazakumullah. Yang dibahas adalah mengusap. Maka ini adalah yang disinggung oleh mereka. Dalil mereka yang kuat adalah yang dibahas mengusap, bukan berhadas. Bukan berhadas. Makanya pendapat ini sebenarnya kuat. Cuman kita pilih pendapat mayoritas karena lebih hati-hati. Karena kita itu dalam memilih pendapat, kalau memang dalilnya sama-sama kuat, alasannya sama-sama kuat, kita harus pilih yang paling hati-hati. Jangan pilih yang sesuai dengan selera. Tapi yang paling hati-hati. Iya. Ini makanya di fikih hadis ini. Hitungan awal waktu semasukan adalah saat berhadas. Itu pendapat mayoritas. Fikih ketiga. Dari hadis. Yang boleh mengusap di atas sepatu. Adalah yang berhadas kecil. Itu yang boleh mengusap. Seperti kencing dan yang lainnya. Dari hadas kecil. Adapun hadas besar. Tidak boleh dia mengusap di atas sepatu. Harus dia buka. Harus dia membukanya. Ini yang belum sampaikan dari 2 hadits ini. Kemudian berikutnya itu masalah mengusap di atas kaos kaki. Nah, kita ambil ini di pertemuan akan datang insya Allah. Karena pertanyaan surat dari berjamaah sudah banyak ini, Masya Allah. Kita jawab dulu sambil menunggu adzan. Insya Allah sambil menunggu masuknya waktu.
Pertanyaan pertama, bagaimana wanita melaksanakan sholat syuruk? Apa boleh di rumah? Iya. Kalau kita melihat hadis tentang sholat syuruk, itu terkait dengan orang yang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, kemudian dia duduk, berzikir, sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat awal waktu, ya, dari waktu duha, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Kita melihat lafaz itu adalah orang yang sholat di masjid. Ya, orang yang sholat di masjid. Ketika kita katakan seperti itu, membaca dohir hadith, maka tidak masuk wanita di situ. Tidak masuk wanita dalam keutamaan tadi. Dalam keutamaan tadi. Walaupun di lafaz hadis juga ada duduk di musolah, di tempat sholatnya. Duduk di tempat sholatnya. Kalau kita melihat duduk di tempat sholat, ya bisa masuk di wanita. Cuman ya itu agak jauh kemungkinan situ. Yang paling pokok dalam kandungan hadis adalah laki-laki. Walaupun perempuan yang tidak perlu bersedih karena juga banyak hal-hal yang bisa menggantikan pahala haji. Pahala umroh untuk mereka. Seperti datang bermajelis. Itu kan pahalanya juga haji sempurna. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Orang yang pergi ke masjid untuk belajar. Tidak inginkan kecuali belajar saja. Dia keluar dari rumah, niatnya mau belajar. Niatnya mau belajar. Maka baginya pahala haji, sempurna hajinya. Jadi jangan tidak usah terlalu sedih karena tidak dapat itu. Karena banyak sebab yang dijelaskan dalam syariat yang membuat kita dapat pahala haji. Seperti tadi itu. Keluar dari rumah dalam keadaan ikhlas ingin belajar. Bukan karena mau datang jumpa kawan, jumpa teman. Bukan datang mau berdagang, tapi memang mau belajar. Maka akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Sempurna hajinya. Itu bisa dilakukan oleh perempuan, wallahu alam. Bismillah, ahsanallahu ilaik, Ustaz. Sejauh mana anak laki-laki anak boleh menemani anak bersafar, Ustaz? Pertama, boleh menemani bersafar itu disepakati kalau sudah balik. Kalau anak itu sudah berusia balik. Kemudian diringankan kalau anak itu sudah tamyiz, maksudnya bisa membedakan dan bisa menjaga ibunya. Cuman kalau kita keluar dari itu lebih aman. Bagus kita berpegang dengan pendapat bahwa kita berpegang dengan usia balik itu lebih bagus, itu lebih bagus. Afwan Ustaz, apakah saudara dari kakek dan nenek itu mahram? Saudara dari kakek dan nenek. Saudara dari kakek ya. Dan nenek. Boleh nggak menikah dengan saudaranya kakek? Dan nenek. Begini saja, kita lihat dulu ayatnya. Karena tentang mahram itu ayat di surat An-Nisa. Ayat di surat An-Nisa. Mahram itu kan yang haram kita nikahi. Iya, bisa kita buka surah An-Nisa ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian yaitu menjadi mahram, tak boleh dinikahi
ibu, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudari kalian, wa ammatukum, bibi kalian. Ini untuk perempuan ya. Ini untuk laki-laki. Mahramnya adalah ibu, ibunya, putrinya, saudarinya, bibinya. Wa khalatukum, bibi dari pihak ayah tadi, kemudian bibi dari pihak ibu, saudarinya ibu. Wa banatul akhi, anak saudara. Wa banatul ukhti, anaknya saudari. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian, ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudari sepersusuan. Wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri kalian. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, anak tiri yang ada di rumah kalian dari istri kalian. Allati dakhaltum bihinna, yang kalian sudah berhubungan badan dengannya. Adapun anak tiri yang dibawa oleh istri dan kalian belum berhubungan dengan istri itu, kita langsung talak, maka anaknya bukan mahram. Anaknya bukan mahram, masih halal dinikahi. Kalau ada seorang ibu dia bawa anak gadis, kemudian saat menikah dengan ibunya kita tidak suka, langsung talak. Belum malam pertama, belum berhubungan badan, maka putrinya itu boleh dilamar. Karena belum mahram. Belum mahram. Iya. Makanya dikatakan fa'il lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian tidak masuk kepada ibunya, maka tidak masalah bagi kalian untuk menikahinya. Untuk menikahinya. Ini disebutkan beberapa mahram. Jadi kalau kita di sini lihat, yang menjadi poin kita adalah saudaranya bapak, saudaranya ibu. Ini kan paling dekat. Para ulama dalam kaidah mahram itu ke atas juga berlaku. Ke atas juga apa? Berlaku. Kakek mahram. Kakek adalah apa? Mahram. Berarti saudaranya kakek, saudaranya nenek juga apa? Mahram. Tidak boleh dinikahi. Demikian pula ke atas, kakeknya kakek punya saudara, iya, mahram. Mahram. Dipahamkan? Nanti anak dari yang ke atas itu baru yang bukan mahram. Anaknya, kan anaknya ini om dari bapak, anaknya om dari ibu, bukan mahram. Itu sepupu, itu bukan mahram. Tapi kalau samping pasnya itu mahram sampai ke atas. Mahram sampai ke atas. Mohon nasihatnya Ustaz, qadarullah ana sedang terfitnah dengan ikhwan yang pernah ta'aruf dengan ana. Ana sudah mundur namun masih terhantui, Masya Allah. Setiap bertemu dengan keluarganya, ana selalu teringat ikhwan itu. Masya Allah, kalau kita sudah mundur ikhlas saja. Iya, kalau kita memang sudah mundur, sudah diputuskan itu, maka kita ikhlas saja ya untuk menunggu takdir berikutnya. Tidak perlu terlalu terikat dengan hal yang kita sudah mundur darinya. Yang kita sudah mundur darinya. Salahkah saya jika mengambil sikap atau menjaga jarak atau batasan dengan orang yang dirasa memberi efek buruk, misal sering gibah, kesalahan orang lain tanpa mengingkari dan sering cerita keburukan dalam rumah tangga dan suaminya. Saya hindari karena untuk menjaga hati saya agar tidak kotor dan berpenyakit. Ya, kalau kita bilang salah, tidak salah. Tidak salah. Orang menghindari orang yang tidak baik, teman yang tidak baik. Karena memang kita dianjurkan untuk memilih teman dalam bergaul, teman yang baik. Nabi memberikan perumpamaan dengan
teman yang baik dengan penjual parfum, teman yang buruk dengan pandai besi. Penjual parfum kalau kita bergaul dengannya, kalau kita tidak membeli parfumnya dan dia juga tidak memberi hadiah kepada kita, minimal kita cium bau harum. Paling sedikit. Sementara kalau kita berteman dengan pandai besi, ya, kalau kita tidak kena percikan apinya, maka kita akan mencium bau yang tidak harum. Ini diberikan perumpamaan supaya kita mencari teman yang memberikan pengaruh baik. Jadi kalau kita menghindar tidak salah. Kalau kita menghindar tidak salah. Iya, setelah itu tinggal kita timbang. Apakah memang ya kalau kita menghindar itu ya akan berguna juga bagi orang tadi, atau kalau kita bergaul malah berguna bagi orang tadi. Misalnya dia bisa berubah, kita bisa nasihati. Itu lagi yang dilihat. Karena mukmin yang bergaul lebih utama daripada yang tidak bergaul. Mukmin yang bergaul dengan orang lain, bersabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul, yang tidak bersabar atas gangguan yang lain. Itu lagi yang perlu kita pahami. Iya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul bersama orang, bersabar atas gangguan mereka, kekurangannya, akhlaknya yang tidak baik, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi kita yang pilih. Ya, tapi kita dibolehkan untuk beruzlah, menyendiri kalau memang itu akan merusak. Cuman kalau tidak, maka kita bergaul lebih utama daripada tidak bergaul. Itu wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik, kita lanjut. Di sini lagi ada pertanyaan. Apa hukum nasyid? Dan bolehkah menjadikan sound dalam setiap perjalanan safar atau dakwah? Karena Anda lihat ada ustadz yang dijuluki salafi menggunakan sound nasyid di setiap story Instagramnya. Iya, masalah kita sekarang kan memang seperti itu. Kita selalu menimbang sesuatu itu dengan ustadz, bukan dengan dalil. Itulah yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di kitab Al-Qawaidul Muthla beliau ingatkan itu bahwa namanya yang benar itu jangan pernah timbang dengan orang, tapi oranglah yang ditimbang dengan yang benar. Masalah nasyid, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau ketika ditanya hal anasyid haram, apakah nasyid itu haram? Maka beliau berkata, fal anasyid allati takhlu minal musiqa in kana fiha minal aswat yusbihu sautul alatil musiqiyah fa innaha mitluha fil hukum. Fala yajuzu istima'uha. Musik, ini fatwa paling adil, paling baguslah dalam menghukumi nasyid. Nasyid itu kalau kosong dari musik, karena kita kalau ada musiknya jelas. Karena syariat kita mengharamkan yang namanya musik. Syariat kita mengharamkan yang namanya musik. Iya. Dalam hadits itu sudah jelaslah musik haram. La yakunanna min ummati man yastahil al-hir wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan ada nanti di umatku orang-orang yang akan menghalalkan yang namanya sutra bagi laki-laki, yang menghalalkan yang namanya zina, yang menghalalkan, akan ada nanti yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, zina, menghalalkan khamr dan menghalalkan yang namanya musik. Akan ada yang menghalalkan, berarti hukumnya apa? Haram. Jadi hadits ada di Bukhari. Hadits ada di Bukhari. Oleh karena itu sepakat para ulama akan haramnya musik. Sekarang kita berbicara tentang nasyid. Syekh Ibnu Utsaimin belum berkata fal anasyid allati takhlu minal musiqa. Nasyid yang kosong dari musik. Itu dulu kosong dari musik. Tapi in kana ma fiha minal aswati yushbihu sautul alat al musikiyah. Kalau suaranya mirip dengan alat musik, nada nasyidnya itu sudah nada musik. Pakai teori kaedah nyanyi musik. Yang dikenalilah di sana. Tidak usah saya contohkan, saya juga bukan pemusik. Iya, masa ustadz contohkan lagi nada musik. Tidak cocok, berarti itu ustadznya pemusik. Iya, pantasan dia menghalalkan musik, kan begitu jadinya. Iya, kita tidak halalkan jadi tidak perlu dicontohkan. Iya, jadi kalau kosong dari musik tapi pakai koedah musik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innaha mitluha fil hukmi, maka hukumnya seperti musik. Kan nasyid-nasyid sekarang yang dilantunkan oleh orang-orang di sebelah, orang-orang pergerakan. Iya, yang sibuk dengan itu, sibuk dengan nasyid untuk merekrut anak muda yang suka-suka musik. Iya, tidak sibuk dengan mendakwakan Quran dan Sunnah. Maka hukumnya walaupun kosong dari musik tapi dia seperti teorinya musik, hukumnya sama dengan musik. Fala yajuzu istima'uha, tidak boleh kita mendengarkannya. Ini kalau kosong dari musik tapi ada nada musik di situ. Persis kaidahnya. Tapi wa in kanat la tushbihuha fala haraj fi sima'iha. Idzal lam tuttaqat ada. Masya Allah. Kalau tidak mirip dengan musik kaidah nasyidnya, maka tidak ada masalah untuk mendengarkannya dengan syarat tidak dijadikan seperti kebiasaan. Dalam penanya ini sepertinya ini
Ada ustaz salafi sudah jadikan itu sebagai apa? Kebiasaan. Setiap safar dakwah, semoga tidak seperti itu. Ini kan pertanyaannya, setiap, ini sudah jadi ada. Kata setiap itu berarti sudah jadi apa? Kebiasaan. Setiap kebiasaan safar dakwah, putar nasyid. Kalau kosong dari nilai musik ini, putar nasyid dijadikan kebiasaan itu sudah tidak bagus. Iya. Sudah tidak bagus. Iya. Dan kita juga melihat Syekh Ibnu Utsaimin di tempat lain juga belum punya fatwa yang lain juga di situ masalah itu tentang awal munculnya nasyid. Beliau berkata al-anasyid awal ma kharajat la ba'sa biha. Nasyid itu awal dulu keluarnya di masa dulu keluarnya enggak masalah. Laisa fiha dufu, belum ada rebana. Sekarang nasyid sambil orang rebana. Itu musibah. Wa tu'adda ta'diyata laisa fiha fitnah. Dulu awal nasyid itu dilantunkan tidak ada padanya fitnah. Laisat ala nagomatil agonil muharramah. Tidak berada di atas nada-nada nyanyi yang diharamkan. Sekarang kalau kita melihat tidak ada bedanya nasyid dengan lagu. Apakah susah kita katakan itu haram? Nih ya. Ini baru Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh semuanya mengatakan seperti itu yang senada. Syekh bin Baz juga. Iya. Senada dengan itu. Beliau berkata, kalau Syekh bin Baz ya. فَإِذَا كَانَتْ salimah laisa fiha illa da'wa ilal khair wa tadkir bil khair wa ta'atillahi wa rasulih. Kalau dia selamat, ya, kalau nasyid itu selamat, tidak ada padanya kecuali mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan, mengingatnya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa da'wa ila himayatil auton min kaidil a'da wal isti'dad lil a'da, mengajak untuk menjaga negeri dari tipu daya musuh, supaya juga bersiap untuk menghadapi musuh. Wa nahu dzalik, dan semisal itu, falaisa fiha syai', tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau memang tujuannya begitu asalnya. Amma idza kana fiha ghairu dzalik min da'wati ilal ma'asi. Adapun selain itu, nasyidnya malah mengajak kita untuk bermaksiat. Waqtilatin nisa birrijal, mengajak kita bercampur baur antara laki-laki dan perempuan gara-gara lomba nasyid. Tadi yang nonton ikhwan. Ya, ikhwan setengah-setengah. Iya. Juga ikut-ikut yang nonton siapa? Akhwat. Akhwat setengah-setengah juga. Ditambah lagi yang komen, Masya Allah ikhwan. Selesai. Iya. Itu masalah. Fala juzu istima'uha, kata Syekh bin Baz, tidak boleh mendengarnya. Tidak boleh mendengarnya. Ini masalah nasyid. Tidak boleh kita bermudahan. Seorang dai selamat dari yang namanya nasyid lebih bagus. Iya. Orang itu akan terima kebenaran tanpa nasyid. Ya kan, apa yang lebih baik daripada Quran? Apa yang lebih baik daripada hadits Nabi SAW? Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka kenapa kita pilih yang tidak baik? Yang anggaplah boleh diperselisihkan. Anggaplah boleh itu diperselisihkan. Maka selamat dari perselisihan itu tidak ada tandingannya. Dan bagaimana jika sound story Instagram kita murattal? Ya, story apa itu? Status apa? Status apa? Iya,
Apa misalnya statusnya? Mau menikah ditambah merotal begitu ya? Enggak usah pakai merotal. Merotal itu diputar untuk didengar. Nanti kalau kita pasang di story, orang juga enggak sampai dengar dia lewati. Dia malah fokus ke gambar, malah fokus ke video, enggak fokus ke merotal. Iya, Quran itu kalau dibacakan harus kita dengar. Wajib. Makanya kita jangan membuat orang berdosa. Gara-gara kita status story pakai merotal, orang tidak dengar. Kita yang status. Makanya kita tidak pasang, lebih selamat. Saya memiliki, izin bertanya Ustadz, saya memiliki beberapa boneka yang besar. Bolehkah boneka tersebut saya bungkus dengan kain yang polos, yang lebar dan boneka tersebut digunakan sebagai bantalan? Apakah sudah tidak menyerupai makhluk hidup Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Ya boleh dibungkus, itu kan gambar yang sudah dihinakan. Gambar yang sudah dihinakan, dipakai tidur, dipakai kesek, itu dibolehkan. Gambar yang tidak boleh itu yang dipajang. Yang dipajang, adapun gambar yang jadi keset, lap kaki, lap tangan, itu dibolehkan karena itu gambar yang dihinakan. Itu adalah gambar yang dihinakan. Iya, sama dengan yang disebutkan wallahualam. Bolehkah sholat dalam keadaan memakai kursi? Karena ibu saya tidak mampu sholat duduk tanpa memakai kursi. Dan jika boleh apakah harus memakai meja sebagai tempat untuk sujud Ustadz? Kalau dia tidak bisa berdiri, terus tidak bisa duduk, boleh sholat menggunakan kursi. Dan apakah kalau dia sujud harus memakai meja sebagai tempat sujud? Tidak perlu. Cukup dia sujud, dia jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Tidak perlu pakai meja. Tidak perlu pakai meja di depannya, wallahualam. Afan Ustadz, mungkin ini keluar dari konteks. Saya ada penyakit lambung. Syafa'allah. Perempuan ini ya? Syafa'akillah. Saya ada penyakit lambung. Jadi perut saya sering kembung. Dan selalu ingin kentut. Apakah jika saya sholat dan ingin kentut terus sholat saya harus diulang? Dan wudhu kembali? Tidak. Kalau itu penyakit tidak perlu. Cukup kita berwudu di awal sholat. Cukup kita berwudu setiap kali mau sholat. Nanti kalau keluar kentutnya saat sholat, dimaafkan. Walaupun berbunyi, walaupun berbau. Tidak ada masalah. Kalau penyakit, itu dimaafkan. Semua yang bernilai penyakit, seperti itu teorinya. Berdalil dengan kaidah fikihiyah, kaidah besar, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika itu memberatkan, maka harus dipermudah. Berat bagi dia untuk keluar sholat, kemudian wudhu lagi, nanti keluar lagi, wudhu lagi, berat. Maka cukup dia berwudhu di setiap kali mau sholat. Kalau setelahnya adalah kentut lagi, tidak masalah. Tidak masalah dan tidak membatalkan wudhunya. Apakah dagu wajib ditutupi ketika sholat bagi wanita? Karena ada yang mengatakan dagu termasuk aurat. Betul. Dagu harus ditutup dalam sholat. Karena yang boleh kelihatan bagi perempuan ketika dalam keadaan dia sholat wajah. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut dari atas dan kedua tulang pipi ini. Sampai kiri kanan dan ini dagu. Adapun bagian bawah dari dagu itu adalah hal yang tidak boleh kelihatan dalam sholat. Bagian bawahnya. Bagian depannya boleh, kan itu masuk dalam wajah. Masuk dalam kategori wajah. Kapan seorang perempuan sholat dalam keadaan dagunya kelihatan, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Apa yang harus dibaca atau dilakukan makmum ketika ikut sholat berjamaah dan imamnya lama pada part tertentu? Misal saat tasyahud awal, makmum sudah selesai baca tasyahud, tapi imam masih lama bangkit. Apakah bisa berdoa
membaca, apakah bisa baca doa lain atau doa tasyahudnya diulang-ulang? Tentunya yang kedua tidak boleh. Tidak boleh diulang-ulang doa tasyahud. Terus apa yang kita lakukan? Berdoa. Mungkin penanya tidak tahu hadits. Kan ada sebenarnya hadits tasyahud itu. Kalau kita sudah selesai bertasyahud dengan bacaan sampai lafaz apa? Apa lafaz tasyahud? Semua tiba-tiba lupa ya. Lafaz tasyahudnya. Hah? Apa akhirnya? Innaka Hamidum Majid itu sholawat. Kita mau tasyahud. Kan dalam tahiyat itu, dalam tahiyat ada tasyahud, ada bacaan tasyahud, ada sholawat. Apa? Wah, hafalan yang dihafal semua ini hilang. Siapa yang bilang bisa? Angkat tangan. Kasih hadiah. Mana tadi duluan? Siapa tadi duluan? Siapa yang paling pertama angkat? Kita. Coba ya. Tapi paling terakhir, bukan dari awal. Kalau dari awal pasti kita urut. Saya mau potongan terakhir. Abduhu wa Rasuluh. Apa itu? Coba potongan terakhir. Wih, dapat gini. Dapat hadiah ini. Baik hilang. Hah? Lumayan lah. Dari tadi itu kita persiapkan. Dapat hadiah. Iya, susah memang mengingat itu paling terakhir. Karena kita terbiasa mengurut, sudah terbiasa. Ini menunjukkan bahwa kita baca tasyahud berarti kebiasaan. Kita tidak pernah ingat maknanya. Padahal kalau kita baca itu keutamaannya, kalau kita baca Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin, maka kita telah bersalam kepada seluruh hamba Allah yang soleh di kehidupan dunia ini. Tapi kan kita baca biasa, kebiasaan begitu. Iya, maka ketika ditanya tidak ada hadir. Tidak ada hadir. Itu lafaz tasyahud sampai itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ namanya lafaz tasyahud. Setelahnya itu sholawat. Ketika Nabi mengajarkan tasyahud sampai di situ, kata Nabi kalau masih mau duduk, falyatakhayyar minad du'a masya'a. Hendaklah dia pilih doa yang dia mau ucapkan. Jadi bagi penanya, pilih doa. Ketika imam masih lama, kita pilih doa apa yang kita mau. Kita baca di situ. Kita baca di situ. Ini terkait dengan pertanyaan pertama. Kedua, disunahkan mengangkat tangan ketika rakaat ketiga. Rakaat ketiga ya, berarti bangkit dari tasyahud awal. Bagaimana jika makmum masbuk dan mendapati rakaat ketiga? Apakah kita ikut angkat tangan takbir atau makmum angkat tangan takbir di rakaat ketiganya dia karena masbuk? Atau makmum, apakah kita angkat tangan takbir atau makmum? Apakah kita ikut angkat tangan takbir atau makmum angkat tangan takbir? Apa maksudnya ini? Masya Allah. Intinya kan dalam sholat itu kita disunahkan mengangkat tangan. Dalam hadits Bukhari Muslim 3 tempat. Kemudian di Bukhari tambah 1 tempat. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa dalam Bukhari Muslim belum menyebutkan ada 3 tempat mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Kemudian di riwayat Bukhari ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal, yaitu ke rakaat ketiga. Hanya 3 inilah disunahkan mengangkat tangan. Dan Ibnu Umar menambahkan wala yaf'alu dzalika fis sujud. Nabi tidak melakukan angkat tangan dalam sujud. Jadi cuma itu tadi, tidak ada tempat kelima. Ketika kita melihat itu hanya 5 tempat, maka terkait dengan orang masbuk apakah angkat tangan atau tidak?
Para ulama berselisih pendapat sebenarnya. Itu masbuk ketika dia ikut sholat. Itu dianggap rakaat pertama atau dianggap rakaat lanjutan. Nanti yang dia ganti rakaat awal atau rakaat terakhir. Itu berselisih. Dan yang benarnya ketika seorang masbuk masuk, maka itu dianggap awal rakaat untuknya. Awal rakaat, bukan akhir rakaat yang dia nanti akan ganti awalnya. Yang akan dia ganti awalnya. Ketika kita pilih pendapat itu, dia adalah merupakan awal rakaatnya, maka ketika naik rakaat ketiga, dia belum rakaat ketiga. Makanya dia tidak angkat tangan. Itu buah dari yang kita pilih tadi. Buah dari yang kita pilih tadi. Dia tidak angkat tangan. Walaupun imamnya angkat tangan, tidak masalah. Karena yang diikuti dari imam itu hal-hal yang wajib diikuti dan yang nampak, bukan hal-hal yang sunnah. Mengangkat tangan itu sepakat para ulama sunnah dalam sholat, bukan wajib. Jadi kalau imam angkat tangan, kita tidak angkat tangan, makmum tidak masalah. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Kalau pada saat atau pada tempat yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya, bergerak di luar gerakan sholat akan batalkan sholat. Bagaimana jika kita ikut berjamaah dan kaki bergerak tiap berdiri untuk merapatkan shaf? Apakah gerakan kaki lebih dari 3 kali untuk merapatkan shaf dalam sholat 4 rakaat membatalkan sholat? Berarti kita ikut pendapat Syafi'iyah. Penanya ikut pendapat Syafi'iyah. Karena pendapat selain Syafi'iyah bergerak dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bergerak dalam sholat itu membatalkan sholat. Bahkan dalil yang ada adalah tidak membatalkan. Nabi pernah sholat belum menggendong cucunya Thumamah, anaknya Zainab. Ketika berdiri belum gendong, ketika belum mau sujud belum letakkan. Berdiri lagi belum ambil lagi. Itu kan bergerak di luar daripada kebutuhan sholat. Dan sholatnya tidak batal. Nabi juga pernah sholat di atas mimbar. Ketika belum mau sujud, belum mundur, turun ke belakang, sujud di bawah. Ketika belum sudah selesai bangkit dari sujud, belum naik lagi. Belum naik lagi ke mimbar. Ini dalil yang mengatakan, yang menguatkan bahwa bergerak dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kecuali bergeraknya itu adalah akan membuat kita berpaling dari kiblat dengan badan. Itu yang membatalkan sholat. Itu pun dipersyaratkan bukan untuk maslahat sholat. Kalau bergeraknya untuk maslahat sholat, maka walaupun menyelisihi kiblat dimaafkan. Nah, seperti dalam penanya ini, menggerakkan kaki untuk merapatkan shaf. Ini kan untuk maslahat sholat. Maju mundur ke samping, ke kiri kanan. Untuk maslahat sholat seperti ini menutup shaf. Ini untuk maslahat sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Semua yang mengatakan bergerak membatalkan sholat. Untuk maslahat sholat tidak. Bergerak untuk maslahat sholat tidak membatalkan sholat. Jadi harus perhatikan, bedakan bergerak untuk maslahat sholat dan di luar maslahat sholat. Di luar maslahat sholat. Ya, seperti seorang ibu bergerak untuk menggendong anaknya, boleh. Kan itu untuk masalah sholat, daripada anaknya menangis nanti dia bisa membatalkan sholat, boleh. Atau ada seorang lagi sholat, di depannya ada kelejengking datang. Kalau dia tidak bunuh akan digigit, maka boleh dia bunuh dulu kelejengkingnya, baru lanjut sholat. Atau dia lagi sholat, tiba-tiba datang ular, boleh dia bergulat dulu sama ularnya. Ya bukan ulat ya, ular. Boleh dia bunuh dulu ularnya, lanjut sholat. Tidak perlu dia batalkan. Tidak perlu dia batalkan. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Jadi ini bergerak untuk merapatkan shaf dibolehkan. Silakan Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi kita bertanya ini karena ada hadiah ya? Baik, lanjut.
Nanti dia marah-marah bapaknya ya. Kenapa kau rebut kaplingan anakku? Jadi pertama kita bahas dulu ini seorang memang masjid itu kan tempat mubah. Siapa yang duluan? Dia yang punya. Kalau dia sudah pergi, bukan dia lagi punya. Jadi masjid itu bukan kaplingan pribadi. Tapi siapa yang duluan itulah yang punya. Itulah yang memiliki. Ya, kemudian masalah anak-anak dalam shaf, apakah memutuskan shaf atau tidak? Anak-anak itu ada dua. Anak-anak yang belum balik, ada yang sudah tamyiz, sudah tahu hukum sholat, hukum shaf. Ya, sudah paham sholat, ini tidak memutuskan shaf. Tapi kalau anak-anak belum paham sholat, ia tidak tahu bahwa shaf itu harus ditutupi, tidak boleh kita lari, maka anak yang seperti ini memang tidak dimasukkan dalam shaf. Karena itu akan memutus shaf. Akan memutus shaf. Seperti Nabi tadi, anak cucunya belum tidak taruh di shaf, tapi belum taruh di depannya dan belum gendong. Belum gendong. Seperti itu. Jadi kalau diambil shafnya, jangan marah-marah. Kan ini masjid punyanya Allah, bukan punyanya bapak nenek kita. Iya, alhamdulillah itu harus dipahami. Walaupun kita adalah donaturnya, bukan punya kan kita sumbang karena Allah, kita bilang jazakallah khairan. Iya. Tapi tehelnya ini saya yang beli Ustaz. Kamu beli untuk kamu atau untuk Allah? Kalau dia bilang untukmu, ya sudah bongkar nih. Begitu, bangun kau masjid di rumahmu. Iya. Kenapa kamu pasang di masjid tempat mubah? Ini kan wakaf untuk kaum muslimin. Bukan kaplingan. Itu harus dipahamkan dulu supaya tidak ada saling marah. Silakan. Apakah ada syarat untuk sepatu untuk mengusap tadi? Syaratnya hanya menutup tempat yang wajib dicuci. Jadi sepatu atau kaos kaki itu boleh diusap di atasnya kalau dia menutup yang wajib dicuci. Paham kan? Maksudnya menutup ini keseluruhan dari telapak kaki sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Walaupun tidak tutup mata kaki tidak masalah. Tidak masalah. Adapun sandal sepatu yang hanya menutup bagian depan itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Jadi harus menutup semua yang wajib dicuci. Itu baru boleh usap di atasnya. Apa Ustaz, bagaimana dimaksud dengan bergantung pada selain Allah? Bagaimana bentuk bergantung pada selain Allah? Disebutkan dalam sebagian hadis, maksudnya adalah kamu lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan manusia daripada apa yang ada di tangannya Allah. Itu maksudnya. Lebih yakin terhadap apa yang dipunya oleh bapak, nenek, kakek daripada apa yang ada di atas langit. Daripada rezeki yang diturunkan dari langit. Atau lebih percaya terhadap sebab daripada yang menjadikan sebab itu sebagai sebab. Paham kan? Kita melakukan sebuah modal usaha. Kita lebih percaya kepada modal yang kita keluarkan daripada yang memberikan modal itu. Itu Allah. Itu namanya bergantung kepada selain Allah. Adapun kita bergantung kepada Allah, modal itu hanya sekedar sebab. Jika ditakdirkan akan jadi, jika tidak maka tidak. Maka ini adalah hal yang bagus kan. Ini tawakal yang benar. Ini tawakal yang benar. Jadi itu yang dimaksud wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah sedikit lagi akan ada jam 8. Ya, kalau kita ikuti ini masih bertumpuk. Ya mungkin suatu saat kita hanya baca satu hadis saja ya. Mungkin ada nanti suatu saat kita hanya baca satu hadis karena banyak sekali surat untuk saya di sini ini. Alhamdulillah. Dan jangan disimpan ini untuk pekan depan. Karena pekan depan sudah beda lagi masalahnya orang. Jadi biarkan ini setumpuk ini untuk hari ini saja. Dan yang mau bertanya pekan depan lain lagi masalahnya. Jangan sampai ditumpuk berpekan-pekan jadinya saya dapat banyak sekali. Masya Allah. Iya. Kita cukupkan dulu. Insya Allah di pekan depan kita lanjut lagi pembahasan. Dan
Saya sebenarnya sudah mulai kurangi itu haditsnya. Biasanya bunyi adzan baru berhenti. Tapi karena banyak pertanyaan, sudah mulai sekarang sebelum bunyi berhenti memang. Untuk melihat pertanyaan, karena banyak sekali masalahnya orang ini. Adalah masalah sama kakek, masalah sama nenek, masalah sama pacar, masalah sama ibu, suami. Banyak sekali Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dari semua masalah kita semuanya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.